Saya dari Puskesmas Jambe ini menyampaikan tentang SDM dan saya tidak membawa bantuan ya Bu ya, tidak bantuan apapun. Ini untuk kita saling belajar aja antara ibu dan saya. Nah, untuk mempersingkat waktu ya seharusnya kita mulai aja. Seharusnya ini ibu-ibu dikumpulkan di lapangan. Ya biasanya kan bikin pemetaan, terus kita harus tahu jumlah ibu Indonesia atau tidak. Dikarenakan situasinya udah mulai agak sedikit krimis, jadi kita langsung ke ininya aja ya Bu, jalur perpindahan penyakitnya. Nah, di sini biasanya kalau ibu buang air besar itu namanya apa Bu? Biasa sehari-hari nyebutinnya bising Bu. Bising. Nah, sekarang ada nggak ibu yang nggak punya WC di sini? Ya, nggak punya WC. Kenapa ibu alasannya nggak punya WC? Nah, ini yang lebih parah kalau belumnya. Nah, sebetulnya kalau sebenarnya ibu ini apa yang mau ibu bikin? Ibu punya motor nggak? Saya tanya, punya motor nggak? Nggak, yang punya ada yang punya. Nah, ibu misalnya cicilan motor bisa, padahal ibu cicil untuk bisa kita itu seharusnya tidak. Nah, di sini kita saling belajar kenapa betulnya tidak buang air tidak membuang air sembarangan. Kenapa sudah dipisahkan? Ibu punya anak gadis nggak? Punya. Coba kalau yang punya, misalnya anak gadis ibu, katanya ditonton orang, ibu nggak nggak? Terus misalnya ibu, ini kalau udah gadis, berarti dia punya pacar ya. Misalnya pacarnya datang, terus pengen kebetulan gitu, pengen BAB, masa harus ke ibu? Itu sayangnya aku terus ibu apa nggak kasih dosa kalau misalnya kita buang air besar sembarangan, ngotorin badan air, itu dari agama juga dosa. Jadi kalau misalnya ibu kumpulin lah dikit-dikit untuk sumbangan ya kan sebenarnya ya nggak boleh ya karena ini karena harusnya saya di lapangan karena berhubung situasinya tidak memungkinkan dirilis, jadi saya di depan. Nah, kita masuk aja ke jalur penyakitnya. Bukan penyakitnya, yang menyebabkan kotoran bersih. Apa itu namanya? Dari apa? Sampah. Aduh, ini kan susah. Nah, nih sampah juga dapat menyebabkan penyakit. Kenapa? Karena sampah juga dapat mencemarkan di lingkungan. Terutama apa Bu? Ayo, apa? Dari sampah. Pencemaran yang disebabkan oleh sampah. Banjir, betul. Terus banyak nyamuk, pintar. Terus iya, estetika rumah juga enggak ini kurang bagus, pintunya bau dan dapat mencemari limbah rumah tangga. Ini jadi nanti jadi kenapa bisa mencemari ini perairan kita? Karena sampah itu juga kan ada sampah yang basah, itu dapat menimbulkan bau busuk dan lama-lama menjadi banyak cairannya gitu. Makanya sampah jangan dibuang sembarangan, kalau bisa sampai pilah-pilah.
basah dan mana sampah kering. Ini di rumah yang di sekolah Mbak. Kenapa ini dipercaya? Solusi yang terbaik adalah dengan BAB di WC di sini. Ini BAB sembarangan. Ini ini semua untuk mencegah penyakit, ya. Penyakitnya misalnya apa? Diare. Nih, penyakit di diare. Terus, oh ini dari pencemaran dulu ya Bu. Dari pencemaran air itu bisa apa aja Bu? Airnya jadi kotor, ya. Ini pengolahan nih, lalu airnya diolah dengan baik. Terus selain itu juga apa lagi Bu? Selain ini kan BAB sembarangan karena gambarnya hilang. Terus apalagi masalah yang ada di rumah tangga kita? Yuk, apalagi ayo Ibu? Selain itu juga ada cuci tangan. Nah, cuci tangan dilakukan kapan aja Ibu? Terus buang air besar, terus tidur, terus ayo tanya lagi. Nah, kita belajar ya. Yang cuci tangan sebaiknya dilakukan sudah makan. Terus setelah buang air besar dan air kecil. Terus ibu yang punya anak bayi itu harus sebelum menetekkan buka susuknya itu harus cuci tangan dulu pakai sabun dengan air yang mengalir. Terus apalagi sebelum ibu masak, ibu kan mau ngolah nih, harus cuci tangan terus mengolah makanan. Jadi jangan mentang-mentang ibu dari ini dia kotor lagi ya mengalir. Ini ininya tanah kotornya. Nih penyebab kotornya ini. Untuk mencegah makanan sehat biar tidak kotor, nih harus makanan selalu ditutup dan jangan lupa ya pencegahannya itu dengan tutup dengan udun saji. Nah sebelumnya diadakan pengolahan, sebelum ditutup dengan udun saji, sayuran harus dicuci terlebih dahulu sebelum dimasak. Terus dilakukanlah dengan cara mencuci tangan pakai sabun. Selain ditutup pakai bubuk tadi. Setelah ini dalam prosesnya ya biar tidak terjadi penyakit. Terus nah ini semua dapat menghambat terjadinya penyakit di diare ya. Selain ini semua ada lagi nggak Bu kira-kira yang dapat mencemahkan ini, yaitu caranya gimana untuk sampah tidak buang sembarangan, yaitu caranya dengan memilah sampah. Ini semua tujuannya
gizi. Kalau anak ibu nih sering sakit, apalagi ibu hamil nih sering sakit, otomatis kan pertumbuhan janin di dalamnya itu kan tidak, asupan gizinya berkurang. Akan menyebabkan apa? Kita kan pernah cerita menyebabkan apa? Stunting. Ya benar, stunting nih menyebabkan stunting. Nah, ini semua dapat menyebabkan stunting. Jadi anak ibu tumbuhnya tidak sesuai dengan umurnya. Artinya misalnya umurnya 1 tahun harusnya 90 cm, tapi anak ibu cuma ada 45 cm. Artinya apa? Ibu tidak sesuai umurnya. Ya, nanti untuk nanti ibunya yang mengulasnya ya, karena dia bagian gizi yang tahu betul, paham betul tentang stuntingnya. Kalau saya mengenai risikonya. Nah, apa itu stunting? Kalau jenazah stunting? Hah? Anak itu gede-gede. Anak gede-gede. Kurang gizi, kurang gizi. Terus pandai. Daripada jenazah semenjak ibu hamil, itu makanannya harus dipenuhi dengan makanan yang mengandung gizi tinggi. Ya. Ada karbohidratnya. Karbohidrat contohnya apa? Nasi, ya. Karbohidrat itu ya. Nasi, sayuran, mie, ya. Terus ada protein hewaninya. Contoh protein hewani apa? Ikan, ayam, ya. Telur, apalagi? Daging, ya. Kemudian contoh protein nabatinya. Tempe, tahu, apalagi? Kacang-kacangan ya, kalau kentang masukkan ke karbohidrat ya. Kacang-kacangan, kacang merah, kacang hijau, kacang tanah itu protein nabati. Vitamin dan mineral berasal dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, untuk mencegah stunting, ibu hamil itu diharuskan makan protein hewaninya sekali makan 2 macam ya. Kalau biasanya sebelum hamil misalnya makan ikannya sepotong doang ya. Nah kalau pada saat hamil selain ikan ditambah 1 macam protein hewani lainnya. Misalnya telur atau ikan sama daging ayam atau daging ayam sama telur. Dua ya, jadi double. Kalau biasanya cuma ya pada saat hamil kita buat kita yang wajar itu protein hewani maksudnya ya. Tapi pada saat hamil setiap makan itu harus 2 macam protein hewaninya. Supaya apa? Supaya nantinya untuk mencegah janinnya lahir selain berderet tidak stunting juga ya, tidak pendek. Jadi berat badannya normal di atas 2,5, terus panjang badannya di atas 46 ya. Jadi 47, 48 itu udah masuk normal ya. Apalagi kalau misalnya panjang badan bayinya 50 cm itu udah lebih bagus ya, 50 cm. Jadi nanti diperkirakan dengan asupan gizi setelah dia mencapai umur balita, insya Allah badannya tidak sakit lagi, jadi akan normal ya. Ya. Nah, penyebab selain itu kan penyebab langsung ya. Zat gizi yang berpengaruh zat gizi itu penyebab langsungnya. Selain zat gizi juga infeksi penyakit itu penyebab langsung stunting ya. Karena dengan adanya infeksi penyakit otomatis si anak nafsu makan biasanya berkurang ya. Apalagi kalau misalnya diare, dia malah berat badannya turun ya. Artinya juga harus menjaga kebersihan juga. Kebersihan itu faktor tidak langsung, termasuk faktor lingkungan. Pada punya WC di rumahnya? Ada yang nggak punya? Semua. Jaraknya di mana? Emang ada jumbuan Emang ada jumbuan. Ada F-nya nggak? Ada WC-nya nggak? Tapi ada juga ya masih di empang. Nah kalau di empang, kalau misalnya kita lagi diare, otomatis kan
cacingan. Nah, kalau udah timbul cacingan, makanan yang dimakan si anak itu otomatis dimakan cacing ya, dimakan cacing juga. Soalnya nanti berat badannya kan ada di iklannya ya, di iklannya. Dia makannya mah banyak, tapi ternyata pas bisa cacingan, berat badannya nggak naik-naik. Oh, karena pengaruh dari penyakit cacingan itu ya. Nah, juga timbul nanti selain cacingan diare juga ya. Diare lagi jadi nular dari si anak A ke anak B. Nanti nular lagi ke anak C. Akhirnya terusnya berputar ya dari situ. Nah, jika ada ibu hamil misalnya kena yang seperti itu, lama-lama pertumbuhan janinnya juga akan terganggu ya. Selain pertumbuhan berat badannya, akhirnya juga pertumbuhan otaknya ya. Maka dari itu selain dari gizinya, dari lingkungannya juga, kebersihannya juga ya. Nah, biasakan juga cuci tangan juga sebelum melakukan sesuatu, apalagi mau makan ya. Kita harus cuci tangan dulu. Biasa cuci tangannya pakai sabun, bisa diajarin kan ya? Ada berapa langkah? Ada berapa langkah ya cuci tangan? 6 langkah. Coba ibu ada yang maju. Ayo, ayo pergi. Ayo, coba yang mau bersama-sama sambil santai. Ayo kita praktekin cara cuci tangan yang baik. Misalnya ini air yang muncul ya. Ayo, Terus gimana pakai Bu? buka. Ya, satu dulu. Iya. Sabun, gosok-gosok, sela-sela jari ya, sela-sela jarinya. Ini dulu semuanya, diputar-putar, digosok-gosok, terus baru ini kuku-kukunya, kuku ya, ini kuku ya supaya kotoran yang di sela-sela kuku itu keluar. Ini lagi. Ya, dari kotoran yang kotor itu bisa menimbulkan kuman-kuman dan bisa menimbulkan penyakit selain diare, cacingan juga ya. Kemudian selain itu pengaruhnya ke masa depan anak, ya. Kalau anak yang normal, otaknya normal juga, pekerjaan yang dia dapat itu mudah ya, bisa mudah juga. Terus ibu milih mana nih ke masa depan anak? Pilih pekerjaan dengan memakai otak atau pilih pekerjaan dengan memakai tenaga? Untuk masa depan anak, pilih pakai otak kan? Secara gitu ya, secara masa depan pekerjaan dengan memakai otak itu ya istilah kata nominal penghasilannya juga lebih gede ya, nominal penghasilannya lebih gede ya. Terus ini juga harusnya, kalau yang pakai tenaga pekerjaannya pekerjaan kasar ya. Nah, selain kecerdasannya terganggu, ada penyakit PTM juga, penyakit tidak menular. Selain itu bisa timbul juga hipertensi ya. Nah tadi yang utama tadi itu kita masa depannya itu ya, penjelasannya. Nah dampaknya, ini tadi ya dampaknya tadi saya bilang dampak ada dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang.